Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Dwi Akhira dengan NIM 245110091. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan atau AIKA yang berjudul Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Materi ini penting untuk dipelajari karena Indonesia itu merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum yang bersumber dari berbagai unsur seperti hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, nilai-nilai hukum Islam itu telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan hukum nasional, khususnya pada bidang perkawinan, kemudian waris, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Pada presentasi ini saya akan membahas 3 pokok, yaitu teori berlakunya hukum Islam dalam sistem hukum nasional, kemudian yang kedua kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dan yang terakhir masa depan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Terus pokok yang A-nya yakni teori berlakunya hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pembahasan pertama itu adalah mengenai teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia itu terdapat beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat. Teori yang pertama adalah receptio in complex yang dikemukakan oleh LWC van de Bert. Menurut teori ini tuh, bagi masyarakat yang beragama Islam, hukum yang berlaku adalah hukum Islam dengan secara menyeluruh. Dengan kata lain, hukum Islam itu diterapkan sesuai dengan agama yang dianut masyarakat. Teori kedua dari resepsi yang dikemukakan oleh Smnok Hurgonje. Menurut teori ini, hukum Islam itu baru dapat berlaku apabila telah diterima atau menjadi bagian dari hukum adat. Teori ini tuh berkembang pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan bertujuan membatasi pemberlakuan hukum Islam. Nah, selanjutnya itu terdapat teori dari resepsi exit yang dikemukakan oleh Hazairin. Beliau itu berpendapat bahwasannya setelah Indonesia merdeka, teori resepsi tidak lagi sesuai karena bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat berlaku langsung bagi umat Islam tanpa harus menunggu diterima oleh hukum adat. Kemudian ada teori resepsio a contrario yang dikemukakan oleh Sayyidi Talib. Menurut teori ini justru hukum adat itu dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Selanjutnya ini poin kedua, yakni kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jadi hukum Islam itu kan memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Hal ini tuh dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari segi konstitusi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama-agamanya masing-masing. Yang kedua, hukum Islam itu menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional bersama hukum adat dan hukum barat. Yang ketiga, yakni banyaknya ketentuan hukum Islam yang telah diakomodasi dalam berbagai peraturan undang-undang. Contohnya apa? Seperti undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, kemudian undang-undang peradilan agama, undang-undang pengelolaan zakat, serta undang-undang wakaf. Kemudian juga ada undang-undang perbankan syariah dan undang-undang jaminan pokok halal. Nah, selain itu, melalui peradilan agama, negara itu memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu bagi umat Islam seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, hingga sengketa ekonomi syariah. Kemudian poin C, masa depan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jadi melihat perkembangan saat ini, hukum Islam itu telah memiliki prospek yang sangat baik dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini itu didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, berkembangnya industri keuangan dan ekonomi syariah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah, serta semakin banyaknya peraturan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain menjaga keseimbangan dengan keberagaman, kemudian menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional, serta
menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu, pengembangan hukum Islam itu harus dilakukan secara bijaksana, moderat, dan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, jadi setelah saya menjelaskan materi tersebut, kesimpulan yang dapat saya tarik bahwasannya hukum Islam itu merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Keberadaannya itu telah diakui oleh konstitusi dan diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedepannya, hukum Islam itu memiliki peluang besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil, serta memberikan kepastian hukum dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.